Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita masih dapat beribadah walaupun di rumah masing-masing. Tetapi puji nama Tuhan semuanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup kita, agar kita semakin hari semakin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, membangun hubungan yang intim sekali dengan Tuhan. Biarlah dimanapun kita berada saat ini, saya yakin dan percaya anugerah Tuhan ada bagi kita semua. Kasih Tuhan tidak terbatas bagi kita. Sebentar kita akan mau mengagungkan Dia. Kita mau akan sembah Dia. Kita mau buka hati kita. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia dengan segenap hati dan jiwa kita. Karena hanya Dia yang layak ditinggikan. Biarlah bersama-sama saat ini kita mau agungkan Dia, Bapa kita yang baik. Haleluya Yesus. Sungguh besar kasih Tuhan bagi kita. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu. Nyata di sepanjang hidup.
Kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Lebih dalam kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau Bapa. Hanya Engkau layak ditinggikan dan diagungkan. Terimalah penyembahan kami. Terimalah pujian kami Tuhan. Biarlah menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih masih Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk dapat melayani-Mu Tuhan. Walaupun dalam keadaan terbatas. Tetapi kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas atas kami. Kami rindu pengurapan-Mu terjadi atas kami saat ini. Saat kami naikkan ucapan syukur dan penyembahan kami. Engkau hadir di dalam hati kami. Engkau yang akan bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah ini. Dari awal sampai akhirnya. Biarlah Engkau yang berkuasa. Engkau yang bertahta di atas kami. Terima kasih Bapa. Segala hormat, kemuliaan, pujian, syukur kami hanya bagi Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami saat ini. Haleluya. Amin. Kita tetap bersuka cita, kita tetap memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Biar bumi bergoncang, langit pun bergoncang. Biar bulan tak bercahaya lagi, tetapi janji Tuhan iya dan amin bagi kita. Haleluya, kita tetap bersuka cita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah
sebentar kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau buka hati kita. Biarlah sebentar firman yang disampaikan bisa masuk di dalam hati kita dan mengubah hidup kita dan membentuk hidup kita. Kita mau sembah Dia. Kita angkat hati kita untuk keagungan Dia. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya Yesus. Engkau yang berfirman bagi kami Tuhan. Engkau yang akan berikan kesembuhan bagi kami. Engkau yang akan berikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang memberikan kekuatan.
Firman-Mu yang memberikan kelegaan bagi kami. Bahkan firman-Mu yang akan memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya firman Tuhan ada di dalam kami. Firman Tuhan yang akan memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan urapi kami. Dimanapun kami berada saat ini, pengurapan Tuhan yang sama terjadi atas kami. Urapi hamba-Mu yang akan sebentar menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan yang berbicara, Tuhan yang berkata-kata melalui hamba-Mu. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Segala hormat, segala kemuliaan, segala pengagungan kami hanya bagi Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi dan selamat kita kembali bertemu di dalam kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Tentunya kita saat ini begitu rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa kesukaan anak-anak Tuhan, kepuasan anak-anak Tuhan ketika bertemu dengan firman Allah yang boleh menjadi kekuatan buat anak-anaknya yang membutuhkan penghiburan, pengharapan yang baru. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini temanya hal-hal yang melemahkan iman. Mari kita akan buka Alkitab kita yang terdapat di Matius 14 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikian bunyinya. Matius 14 ayat yang ke-27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu itu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ayat yang ke-31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat lewat pembacaan firman Allah ini, peristiwa yang dialami oleh murid-murid Yesus ketika mereka harus naik perahu dan di situ ada gelombang yang besar yang menerjang mereka. Mereka sangat ketakutan sekali. Mereka merasa bahwa jiwa mereka terancam. Mereka begitu panik, mereka begitu ketakutan. Ketika mereka lihat ada Yesus, mereka sampai tidak tahu kalau itu Yesus. Karena apa? Karena ketakutan. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hal yang melemahkan iman adalah kebimbangan. Bimbang artinya merasa tidak tetap hati, kurang percaya, atau ragu-ragu. Mengapa Rasul Petrus bimbang? Mengapa dia ragu-ragu? Karena apa? Karena dia ketakutan. Ketakutan karena dia merasa terancam. Sehingga dia khawatir. Sehingga ketika dia mengalami kekhawatiran itu,
Dia menjadi bimbang, dan firman Allah katakan, Tuhan Yesus katakan, mengapa engkau kurang percaya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali mengapa kita menjadi bimbang? Karena kita tidak fokus kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, di situ dikatakan bahwa karena kalau kita tidak fokus kepada Tuhan, itu membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Akhirnya kita khawatir, kita ketakutan, dan kita mengalami kebimbangan. Nah, ada keuntungan-keuntungan bila kita fokus pada Tuhan. Iman kita akan menjadi sempurna. Yang kedua, dia tidak akan lemah. Ketika seseorang itu fokus kepada Allah, pandangannya terarah kepada Allah, maka dia tidak akan mengalami kelemahan. Imannya tidak akan lemah, tetapi imannya akan kuat. Dan yang ketiga yaitu ketika dia fokus kepada Allah, dia tidak akan putus asa. Mengapa Rasul Petrus mengalami keputusasaan, mengalami kelemahan di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah pengalaman yang dialami oleh murid-muridnya? Karena mereka tidak fokus sehingga imannya tidak sempurna. Dan firman Allah katakan, mengapa engkau kurang iman? Mengapa engkau bimbang? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui bahwa lawan dari ketakutan adalah keberanian. Sikap berani untuk menghadapi tantangan atau ancaman yang terjadi di sekitarnya. Keberanian di dalam menghadapi tantangan kehidupan bukanlah bersumber pada diri kita, tetapi pada Kristus sendiri. Inilah sebabnya ketika kita mengalami ketakutan, kita perlu membangkitkan kembali sumber kekuatan kita. Karena kita tahu bahwa sumber kekuatan kita yaitu Kristus sendiri. Jadi kita menyadari bahwa tanpa Kristus kita akan mengalami kelemahan. Tanpa Kristus kita akan mengalami keputusasaan. Tanpa Kristus seringkali kita banyak sekali mengalami ancaman-ancaman di dalam hidup. Tetapi ketika ancaman itu kita alami di dalam hidup kita, ketika kita bersama dengan Kristus, ketika pandangan kita terarah kepada Dia, ketika kita fokus kepada Dia, kita akan mampu untuk menghadapi tantangan itu. Di dalam ayat yang ke-30 di situ dikatakan, Petrus berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Pada saat Petrus minta tolong pada Tuhan, maka Tuhan menghampiri. Demikian juga ketika kita meminta tolong kepada Tuhan, ketika kita berteriak kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, tolong." Maka Dia akan menghampiri kita. Seperti juga waktu itu Petrus ketika berteriak minta tolong, dan Tuhan Yesus menghampiri Petrus dan memegang tangannya dan menarik dari keterpurukan itu sehingga dia boleh memperoleh pertolongan dari Tuhan. Dalam ayat yang ke-32 di situ dikatakan, sungguh ketika Yesus menarik tangan Petrus, menghapus ketakutan yang Petrus alami. Dan ketika dia naik perahu bersama dengan Yesus, di situ dikatakan, maka angin pun redalah. Kita tahu bahwa kemahakuasaan Tuhan, Dia mampu untuk meredakan gelombang angin apapun yang ada di dunia ini, karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia mampu untuk menolong, Dia mampu untuk meredakan angin pencobaan apapun juga yang kita alami ketika kita berteriak kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, tolong kami." Jemaat yang dikasihi Tuhan, tanggal 9 Maret beberapa hari yang lalu,
saya mengalami goncangan yang sangat berat sekali. Karena apa? Karena pada pagi hari jam 3 fajar, suami saya mengalami kejang. Tangannya kaku naik ke atas gitu loh. Seperti orang yang mau kena stroke, serangan stroke. Saya begitu panik, saya begitu ketakutan. Pengalaman yang saya alami itu baru sekali itu ketika saya menghadapi suami saya mengalami ketidakberdayaan. Ketika saya katakan, "Pak bangun," dia cuma matanya melotot, mulutnya bungkam, dan lidahnya mulai ketarik ke belakang. Saya merasakan ketakutan itu. Bahkan lama sekali waktu itu, saya beserta dengan anak saya berteriak, "Papa bangun, Papa bangun. Papa bangun, Tuhan Yesus tolong." Dan saya cuma menyerahkan kehidupan saya pada Tuhan. Dan saya cuma berkata sama Tuhan Yesus, "Tuhan, saya akan melayani Engkau seumur hidupku. Tapi saat ini Tuhan, pendampingku dalam kondisi seperti ini. Mari Tuhan jamah, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong. Supaya suami kami tidak sakit, tidak cacat, tidak stroke, dalam nama Yesus Tuhan tolong." Saya berseru kepada Tuhan, saya minta tolong karena apa? Saya tidak mampu untuk menolong suami saya. Di tengah-tengah keterpurukan, di tengah-tengah kejang yang lama waktu itu, saya cuma serahkan semuanya pada Tuhan. Dan puji Tuhan, tidak berapa lama dia bisa pulih dan dia bisa bergerak. Matanya sudah bisa, dia tidak kejang lagi, dia bisa sadar lagi, dia bisa berjalan, dia bisa ke kamar mandi segala. Saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan jawab waktu itu. Begitu saya panik sekali. Dan begitu saya berseru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, dan Tuhan jawab. Luar biasa sekali. Ada banyak kejadian yang dialami seperti itu, dan kebanyakannya mereka mengalami stroke. Karena apa? Karena suami saya waktu itu tidak mau saya ajak ke rumah sakit. Dia berontak, dia marah. Saya cuma serahkan sama Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan tolong, Tuhan. Biasanya orang harus pergi cepat-cepat ke rumah sakit karena serangan stroke itu. Tapi saya cuma serahkan sama Tuhan. Dan puji Tuhan, ketika besoknya saya bawa ke dokter, dokter katakan bahwa semuanya, fungsi tubuhnya nggak ada masalah sama sekali. Tetapi akan dicek kembali kenapa sampai kejang-kejang seperti itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus yang hebat. Tuhan Yesus yang mampu menolong kita. Jangan sampai hal-hal kekhawatiran, kebimbangan itu membuat iman kita menjadi lemah. Kalau firman Allah katakan, kalau kita melihat di dalam firman Allah, di dalam Yakub 1 ayat yang ke-6, di situ dikatakan orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat yang ke-7, orang yang demikian juga tidak mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat yang ke-8, sebab orang yang mendua hati tidaklah tenang dalam hidupnya. Yakub mengatakan bahwa jangan sampai kita mengalami kebimbangan. Orang yang mendua hati tidak akan mendapatkan berkat, tidak akan mendapatkan pertolongan. Oleh sebab itu mari kita fokuskan iman kita, mata hati kita, kepercayaan kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Dan Dialah yang mampu menolong kita semuanya. Puji nama Tuhan. Firman Allah katakan, mengapa engkau bimbang? Jika engkau percaya,
dan tidak bimbang, engkau pasti akan ditolong oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Amsal Sulaiman 3 ayat yang kelima mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan, lawan katanya berarti meragukan Allah dan firman-Nya. Ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, berarti kita mengalami bimbang, kita meragukan Allah dan firman-Nya. Kita tahu bahwa Ia dapat diandalkan. Dia akan membimbing kita dengan benar, memberikan kasih karunia dan menggenapi janji-janjinya. Dalam masa-masa yang sulit ini, kita menyerahkan hidup kita kepadanya, bahwa Ia akan menolong kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jalan satu-satunya di tengah-tengah permasalahan kehidupan yang kita alami, percayalah kepada Tuhan. Dia adalah andalan kita. Jangan sampai kita lemah iman. Ketika kita lemah iman, berarti kita bimbang. Kita tidak percaya lagi. Akhirnya kita selalu ketakutan dan kekhawatiran. Dan tidak ada pengharapan lagi kepada Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita, hal-hal yang melemahkan iman itu jangan sampai kita lakukan. Hal-hal yang melemahkan iman itu, kebimbangan-kebimbangan itu berarti kita menduakan hati kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 113 di situ juga mengatakan, orang yang bimbang hatinya ku benci. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang bimbang. Janganlah bimbang, sebab aku ini adalah Allahmu. Oleh sebab itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah permasalahan kehidupan yang kita alami, kita harus selalu berseru kepada Tuhan. Dan fokus, jangan melihat persoalan, jangan melihat pencobaan yang ada di depan kita. Karena ketika kita melihat persoalan, pencobaan yang ada di depan kita, kita tidak fokus kepada Tuhan. Kita fokus kepada persoalan dan ancaman-ancaman yang terjadi di sekitar kita. Itu membuat kita tidak beriman lagi kepada Tuhan. Ketika kita melihat keadaan saat ini, kondisi saat ini, itu membuat kita tidak mengalami sukacita. Kita mengalami kekhawatiran di dalam hidup ini. Tetapi firman Allah selalu katakan, pandanglah, carilah perkara-perkara yang ada di atas. Fokus kepada Tuhan. Di situ ada pertolongan, di situ ada perlindungan, di situ ada jalan keluar. Seperti yang Tuhan lakukan kepada Petrus. Ketika Petrus berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolong aku. Dan Tuhan pegang tangan Petrus. Dan Tuhan bawa Petrus ke perahu. Di situ angin pun redalah. Setiap permasalahan kehidupan yang kita alami, satu hal, jalan keluarnya, cari pertolongan Tuhan. Minta Tuhan tolong. Dia mampu untuk menolong kita semua mengatasi persoalan itu. Mungkin mujizat Tuhan berikan kepada kita, tapi mungkin juga kemampuan kita untuk menanggulangi persoalan pencobaan yang kita alami. Bukankah firman Allah katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatanmu? Amin. Nah, ketika pencobaan-pencobaan itu sudah lewat batas, ketika Tuhan tahu bahwa kita tidak mampu untuk mengatasinya, maka Tuhanlah, kekuatan Allah, kasih karunia-Nya lah, mujizatnya lah, yang membawa kemenangan buat kita. Dan kalau memang kita harus menanggulangi persoalan pencobaan itu,
Tuhan ikut ambil bagian, memberikan kekuatan kepada kita, kasih karunia anugerahnya, sehingga kita bisa menjadi pemenang iman. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau pada saat ini ketika kita mengalami kelemahan, berseru kepada Tuhan, kembali kepada Dia, Tuhan akan tolong kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan boleh menguatkan kita semuanya pada pagi hari ini. Firman-Nya memberikan semangat yang baru, dan kita harus menang di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Allah saja aku kenal, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Bapa yang ada di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersuka cita Tuhan, karena kami memiliki Engkau, Tuhan Yesus, andalan kami, Tuhan Yesus yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, mungkin kami mengalami kelemahan iman. Ada hal-hal yang membuat iman kami lemah Tuhan. Ada banyak sekali mungkin ancaman-ancaman, cobaan-cobaan di sekitar kami, sehingga kami mengalami ketakutan, sehingga kami mengalami kekhawatiran. Dan ancaman itu begitu luar biasa Tuhan, bagaikan gelombang yang luar biasa yang hendak menghancurkan kami. Saat ini kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan kekuatan baru kepada kami. Tuhan memberikan iman yang kuat kepada kami, sehingga kami kembali percaya kepada Engkau, kembali beriman kepada Engkau, kembali yakin bahwa Engkau adalah segala-galanya buat kami. Kami akan kuat iman kami Tuhan. Kami akan tetap tengadah kepada Engkau. Harap kami sungguh-sungguh kepada Engkau. Kami akan tetap taat dan setia kepada Engkau. Di tengah persoalan yang kami hadapi pun, kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu boleh menguatkan sidang jemaat-Mu, dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah keterpurukan kami Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan pegang kami, Tuhan kuatkan kami, Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni dosa-dosa kelemahan iman kami Tuhan. Ampuni Tuhan. Dan Tuhan kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami tetap setia, tetap beriman kepada Engkau. Tetap memegang janji-janji-Mu bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Dan kami mengamini itu Tuhan. Kami beriman kepada Engkau, karena Engkau tetap setia kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh menguatkan kami semuanya. Dan kami terima firman-Mu itu dengan iman. Dan kami akan lakukan di dalam setiap kehidupan kami, untuk selalu berharap dan setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan sekalian, kita boleh mengikuti ibadah online pada kali ini. Pengumuman gereja yaitu ucapan terima kasih dari Ibu Gembala Senior dan Bapak Gembala dan segenap pengurus atas setiap dukungan Bapak Ibu saudara sekalian yang selama ini telah diberikan kepada kami melalui rekening BCA atas nama New Jongbi, nomor rekening 0374 340 723. Dan juga persembahan persepuluhan Bapak Ibu saudara sekalian bisa disampaikan juga di SAP setiap minggu jam 9 sampai jam 12. Nanti ada hamba Tuhan dan petugas yang akan menyambut Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kemudian pengumuman yang berikut adalah bahwa untuk besok Selasa kita akan adakan doa tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi untuk besok Selasa akan ada ibadah doa jam 6 sore di SAP. Lalu untuk nanti sore di Tugu ada ibadah tatap muka seperti biasanya. Namun untuk minggu pertama ini disertai dengan perjamuan suci. Dan untuk ibadah tatap muka ini Bapak Ibu saudara sekalian harus mendaftar terlebih dahulu. Jadi didaftarkan, nanti akan kami sebutkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemudian untuk ibadah umum yang diselenggarakan setiap minggu, kita masih online. Sampai dengan saat ini masih online, yang kita bisa nikmati setiap pukul 6 pagi dan seterusnya. Kemudian untuk sekretariat tetap buka jam 8 sampai jam 14 di SAP, Jalan Hayam Buruk nomor 15. Silakan yang membutuhkan sesuatu, ingin konseling dan seterusnya bisa untuk mendaftar terlebih dahulu. Dan kemudian bahwa untuk sekretariat ini saya akan sebutkan nomor telepon yang bisa dihubungi, yaitu 089 527 326 859. Nah, tentunya nanti bisa lihat di layar juga. Nah, sekali lagi yang untuk nanti sore ada ibadah tatap muka di cabang Tugu Kulon. Jangan lupa daftar terlebih dahulu. Sekian pengumuman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, baik puji-pujian maupun firman Allah. Setiap pelayanan hamba-hambamu Tuhan, kami berterima kasih Tuhan memberkati. Demikian juga berkat-Mu Tuhan, Engkau limpahkan setiap sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan,
Yang imannya lemah, mari Engkau kuatkan mereka. Di tengah-tengah persoalan pencobaan yang mereka alami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pertolongan. Engkau berkuasa Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami yang hebat, Allah kami yang kasih. Dan Allah kami Tuhan yang selalu mengerti setiap kebutuhan kami. Dan Engkau adalah Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Berimmanuel dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami semuanya. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Biarlah berkat Allah, berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kami anak-anak-Mu yang setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.